cerita sedikit tentang bagaimana sih kerja di Hong Kong itu, terus gajinya berapa, kerjanya ngapain aja. Tetap lihat konten kita ya, siapa tahu bisa bermanfaat dan ngasih ide-ide juga buat pengalaman, terus buat mikir-mikir jadi nggak ya kerja di Hong Kong kayak gitu ya, buat referensi lah ya, kira-kira worth it nggak nih kerja di Hong Kong buat batu loncatan, karena kita tahu di Indonesia itu kan susah banget nyari duitnya ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini sekarang aku lagi ada di lorong tempat aku menunggu anak ya, daripada di pinggir jalan atau di pasar itu kan banyak banget orang. Aku nggak bisa kalau banyak orang ya. Jadi di sini aja aku mau jelasin berapa sih gaji TKW Hong Kong sekarang. Jadi gaji TKW Hong Kong sekarang per September 2023. Jadi yang tanda tangan kontrak di September 2023 ke sini itu gajinya adalah 4.870 dolar. Berapa sih 4.870 dolar itu? Nih ya, dikursin. Habis itu kita juga dapat uang makan. Uang makannya itu sekitar 1.380 dolar. Itu per bulan kalau misalnya majikan kita nggak kasih kita makan, jadi kita makan sendiri gitu ya. Nah itu nggak usah khawatir, itu juga semuanya udah ada di kontrak kerja kita kok. Jadi majikan itu mewajibkan untuk kita dikasih makan, tenang aja, kita nggak kelaparan di sini. Jadi gaji segitu tuh minimal ya, jadi kita nggak boleh digaji kurang dari segitu. Nanti dari bos maupun dari kitanya juga nanti kena sanksi ya, kecuali kalau dikasih lebih, itu bagus banget tuh, itu boleh ya kan. Kayak banyak orang lah ya, kalau misalnya udah beberapa tambah kontrak itu biasanya cuma ditambahin kan sama bosnya. Ya aku juga gitu. Jadi pokoknya patokannya adalah nggak boleh menerima gaji kurang dari 4.870 per bulan, karena dari majikan atau dari kitanya juga nanti kena sanksi dari pemerintah. Terus kerjanya ngapain aja sih? Jadi kerjanya macam-macam ya Beb, tergantung majikan kita cari kita, butuh kita buat apa gitu. Ada yang pekerjaannya jaga loyanka itu kayak orang tua, jagain orang tua gitu. Terus jaga anak, banyak juga sih ya pekerjaannya di sini, tergantung majikan juga. Dan yang paling penting adalah semua yang kita tanda tangani di kontrak itu harus kita kerjakan. Misal di kontrak kerja kita itu adalah mengurus nenek dan mengurus kakek, terus tidur bersama nenek atau kakek, membantu mengganti popok, membantu mandi, terus ada kayak bersih-bersih rumah, cuci mobil setiap 2 hari sekali. Kalau kita tanda tangan di kontrak itu berarti itu adalah pekerjaan kita, jadi kita nggak boleh komplain. Jadi sebisa mungkin kita harus berpikir jauh, berpikir matang sebelum kita tanda tangan kontrak itu. Jangan asal yaudah deh yang penting kita dapat kerjaan, pikiran kita cuma gimana caranya dapat duit. Jangan gitu, kita harus menelaah dulu ya, meneliti dulu apa yang mau kita tanda tangani itu, kita harus pelajarin betul detail. Jadinya kita untuk kedepannya itu nggak berat gitu kan, karena kita menjalani satu kontrak itu 2 tahun, itu lama loh Beb ya kan. Dan sedikit cerita ya, gimana sih dulu aku ya kan. Dulu waktu aku pertama kerja di sini itu adalah menjaga anak lumpuh ya. Jadi pas lagi di interview, jadi kita tuh di PT itu kan sebelum kita dapet job, kita kan sebelumnya kan interview dulu sama bos dan juga sama agent yang ada di Hong Kong gitu kan ya. Kita ngobrol langsung, pekerjaannya ini deal nggak gitu kan. Sebelumnya aku tuh dapet job adalah jaga anak karena lumpuh gitu aja, dan aku nggak bertanya-tanya lumpuhnya kenapa dan apa kayak gimana kondisinya tuh nggak sempet tanya gitu. Itu jadi itu buat pelajaran ya. Jadi ketika kita lagi di interview tuh sebisa mungkin kita harus tahu semuanya permasalahan yang ada di majikan kita gitu, gimana apa yang mau kita kerjakan kayak apa gitu kan kondisinya. Kita harus bener-bener mempelajari betul dan tahu betul gitu, karena kita nggak boleh asal-asalan. Kayak pengalaman aku ya, ini aku kasih videonya ya. Jadi itu tuh aku jagain anak umur 21 tahun, ternyata dari bayi itu dia lumpuh. Jadi dari 4 bulan sampai 21 tahun itu dia lumpuh total, nggak bisa gerak sama sekali.
Jadi kita tuh kerjanya setiap 2 jam sekali miring ke kanan, miring ke kiri, nggak boleh yang kayak tiduran terus, karena kan kita tahu ya kalau misalnya orang kalau tiduran terus kan kulitnya juga akan rusak ya kan, kayak gimana ya, kayak rusak gitulah, bolong-bolong gitu kan, mengerikan banget pokoknya. Terus habis itu nggak makan dia, jadi setiap hari tuh ganti susu pakai kayak infus gitu, dari tiang infus ke dalam perut gitu, perutnya bolong, tiap pagi dibersihin. Terus mandinya juga susah banget karena orang lumpuh itu kan kaku banget badannya, sebadan-badan tuh kaku, kakinya kaku, tangannya kaku, wah susah banget pokoknya. Setiap pagi tuh harus kayak bener-bener di stretching gitu ya, biar lemas gitu, baru kita gendong ke kamar mandi. Habis itu kita wah segala macem deh pokoknya waktu aku lagi kerja di situ tuh bener-bener aku kayak merangkap menjadi suster, tau nggak, alat sedot dahak setiap 20 menit sekali kan gitu ya, jadi banyak dahaknya di tenggorokan, harus kita keluarin pakai selang kayak gitu. Terus setiap berapa jam sekali harus minum susu, karena kan nggak ada asupan lain selain susu yang kan ke perut tuh pakai kayak infus gitu loh. Jadi kita bener-bener harus nungguin infus itu sampai habis gitu, jadi nggak pernah punya waktu buat tidur, buat istirahat tuh kurang banget ya gitu. Jadi aku tuh capek banget waktu itu, jadi itu buat pengalaman banget. Jadi kalau sebelum kita menerima job, kita harus bener-bener tahu job kita apa gitu ya kan. Terus masalah libur gimana sih? Kalau masalah libur itu kita sepakat dulu sama majikan kita ya, kita bersedia nggak untuk libur atau nggak libur gitu. Per bulan itu kita diwajibkan untuk libur selama 4 kali ya, setiap hari Minggu terutama itu. Nah kalau kita nggak ambil libur itu biasanya majikan kita tuh kasih uang sebesar $150 per hari. Jadi kalau kita sebulan nggak libur tuh kita dapat $600 itu minimal ya. Kalau ada juga yang kayak aku dan teman-teman juga lebih dari $200 juga bisa. Jadi semuanya tergantung kesepakatan ya. Jadi nggak boleh tuh kalau kita kepengen libur terus majikannya nggak bolehin, itu juga nggak boleh. Tahu kalau majikan kita nyuruhnya misalnya nggak hari Minggu ganti hari Sabtu pun kita harus nurut, kita nggak boleh ini ya menolak, karena peraturannya itu 1 minggu 1 kali dan bisa di hari apa aja, nggak harus hari Minggu gitu. Jadi segitu aja dulu ya penjelasan dari aku, semoga membantu dan menjadi referensi kalian. Mungkin buat kalian yang masih ada di Indonesia atau yang masih ada di PT, buat kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan ya kan, kalau kita menerima job atau kita ada job dan interview sama majikan tuh apa aja yang harus kita pikir-pikirin dulu ya, apa-apanya aja, kayak misalnya ada liburnya enggak, pekerjaannya apa, secara detail, pokoknya detail, karena kita itu di sini nggak sebentar, satu kontak itu 2 tahun, lama banget Beb ya kan. Apalagi kayak aku ini yang nggak pernah boleh libur, tapi diganti ya sama majikannya dengan uang gitu, karena kesepakatan kita gitu. Jadi ya sedikit banyak buat referensi kalian lah ya, semoga banyak membantu. Terima kasih buat selalu support aku dan selalu melihat channel aku. Kalau ada kritik dan saran atau mau request apa, langsung aja komen di bawah ya. Nanti kalau misalnya sempat atau misalnya aku lagi ada waktu atau ada inspirasi, nanti aku bikin segera. Oke, thank you for watching. Bye bye.